Raan edisi Ramadan. Black Raan edisi Ramadan. Rame di luar tapi hening di dalam. Kalau dengar nama Taman Bungkul, yang kebayang biasanya udah pasti tempat nongkrong, olahraga, jajan atau sekedar jalan santai. Tapi siapa sangka, di balik ramainya taman terhits se-Asia ini, ada satu tempat yang suasananya super adem dan penuh doa liri yang gak pernah berhenti berkumandang. Halo Sobat MTB Black Raan edisi Ramadan kali ini, Ginet bakal ngajakin kamu buat keliling Taman Bungkul Surabaya. Dan ada satu tempat yang gak banyak orang tahu, yaitu makam Ki Ageng Bungkul. Penasaran? Yuk ikutin Ginet! Nah Sobat MTB, selain jadi tempat nongkrong buat anak-anak remaja ataupun Gen Z maupun juga keluarga, di Taman Bungkul ini ada beberapa corner buat ngedukasi kita. Pertama di sini ada tempat buat pilah-pilah sampah, ada wastafelnya juga, ada beberapa banyak peringatan juga seperti jangan merokok di daerah taman, dan yuk ikutin aku. Ada satu juga pojok lingkungan yang super duper luar biasa banget karena di daerah di sini ada micro library. Jadi kalau misalnya kamu pengen baca buku atau apapun itu bisa di sini aja. Nah ini dia Sobat MTB, salah satu sudut di Taman Bungkul Surabaya yang nggak banyak orang tahu, yaitu makam Ki Ageng Bungkul Surabaya, salah satu pemuka agama atau yang meluaskan agama Islam di daerah Surabaya. Yuk ikutin Ginet terus. Di tempat ini juga ada di antara sentra kuliner yang ada di daerah Taman Bungkul. Jadi kalau misalnya Sobat MTB lapar atau mungkin perlu ngisi perut juga boleh banget ada di sini ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ginet, dengan Bapak siapa? Dengan Mas Angga. Dengan Mas Angga, mungkin boleh diperkenalkan sebagai apa dan mungkin kesehariannya di sini seperti apa? Kalau saya ini sebagai Ketua Takmir Masjid, Masjid Ki Ageng Bungkul, dan sebagai pengurus makam karena merupakan saya sendiri adalah keturunan dari juru kunci pertama, Kiai Kardi. Mungkin bisa diceritakan Bapak Sunan Bungkul perihal sejarah singkatnya saja. Kalau sejarah singkat ya ini berdasarkan cerita turun-temurun atau folklore yang ada. Itu Mbak Bungkul sendiri adalah berdasarkan cerita itu dari Mojopahit. Beliau menjabat dulu itu sebagai Tumenggung Jajar Empu yang membawai para empu semua, sehingga sebutannya itu atau bisa disebut juga Empu Supo. Kalau dimakamkan di sini karena beliau itu adalah napak tilasnya mendalami agama, Pak, sampai ke Jawa Tengah dan akhirnya kembali ke sini mengantar putra mahkota Brawijaya V, sehingga beliau lebih memilih meninggalkan tahta demi mendalami ilmu agama itu sendiri. Oh, gitu. Kalau ceritanya dimakamkan di sini ya karena beliau mungkin memang menduduki atau memimpin wilayah ini. Kita bergeser sedikit ke aktivitas ziarah setiap harinya. Kalau perihal orang-orang yang datang ke sini, seberapa banyak mungkin atau mungkin operasional dan setiap harinya itu seperti apa? Kalau di sini para peziarah, kalau hari biasa itu ada aja lah kalau tiap harinya. Entah 1-2 orang dan beberapa kadang pun seperti bulan-bulan ini ya, bahkan setiap hari ada aja bis yang masuk. Jadi satu rombongan bis itu tiap hari masuk, terutama di Sabtu Minggu karena hari libur, anak-anak sekolah pun libur sehingga anak-anak pun bisa berziarah. Datang wisata sekali. Yang paling ramai Sabtu Minggu. Terus ada event-event tertentu atau waktu-waktu yang terbaik seperti Kamis Legi, malam Jumat Legi, ataupun malam Suro, event-event seperti itu kan biasanya pesarian itu ramai dikunjungi masyarakat. Sama ini mungkin yang terakhir ya Bapak ya. Pertanyaan terakhir, mungkin harapannya terkhususnya buat anak muda, kan kita yang akan melanjutkan tempat ini seperti kalau harapan saya sih begini, ya walaupun kita ini di sini merawat ya, tapi terutama warga Surabaya itu harus mengetahui dan terutama harus ikut andil menjaga, karena merupakan Mbah Bungkul sendiri atau Ki Ageng Bungkul itu sendiri
adalah punjer dari Surabaya, termasuk punjer sejarah Betul. dalam penyegaran Islam. Sehingga anak muda itu harus, memang kita tidak bisa meninggalkan sejarah itu sendiri. Ya paling tidak bersama-sama merawat dalam apa? Paling tidak mengetahui sejarah sedikit demi sedikit. Nah Sobat MTB, ternyata di daerah makam Sunan Bungkul ini nggak cuma ada makam aja, tapi juga ada musolah dan ada sumur tua yang dipercaya sebagai peninggalan Sunan Bungkul dan Sunan Ampel setelah perjalanan jauh dari Trowulan Majapahit atau yang kita kenal sekarang sebagai Mojokerto. Nah Sobat MTB, ada satu cerita legendaris yang masih dipercaya sampai sekarang soal Sunan Bungkul. Jadi konon katanya pada zaman dulu, Sunan Bungkul pernah melarung sebuah buah delima di salah satu sungai. Dan dia berkata kalau buah tersebut ditemukan sama seorang laki-laki, dia akan menjodohkan pria tersebut dengan putrinya. Dan asalkan Sobat MTB tahu, ternyata buah delima tersebut berhasil ditemukan oleh salah satu raden, yaitu Raden Paku yang kita kenal sekarang sebagai Sunan Giri, yang kemudian menikahi putri dari Sunan Bungkul, yaitu Dewi Wardah. Oke Sobat MTB, hari ini kita sudah keliling-keliling di seluruh Taman Bungkul Surabaya yang mungkin ada beberapa sudut yang belum pernah kita kunjungi dan benar-benar kita pahami. Nah dari hari ini kita belajar kalau ternyata kita harus pahami soal sejarah dan cara untuk menjaga hal-hal yang sudah ada. Ginet Valerie pamit dulu karena sudah mau maghrib, kita mau buka puasa. Sampai ketemu di MTB Belakraan selanjutnya. See you, bye-bye! Satu 1027 Surabaya kono MTB yo karame rek.